semua. Pada video kali ini, kami akan berbagi tentang laporan keuangan. Di antara kita nih, mungkin masih ada yang kesulitan ya dalam membaca ataupun memahami laporan keuangan. Kita akan ambil contoh dari perusahaan yang menjadi trending topik pada November dan Desember tahun 2022 ini, yaitu Gotoh. Di mana, seperti yang kita ketahui dari media cetak maupun dari media massa, bahwa Gotoh melakukan PHK massal, sekitar 1.300 karyawannya dirumahkan. Dan juga berdasarkan laporan keuangan Gotoh di kuartal ketiga tahun 2022 ini, Gotoh menyatakan merugi sebesar 20 triliun. Kira-kira apa ya yang terjadi pada Gotoh? Dan apakah ini ada kaitannya dengan resesi global yang akan terjadi? Untuk tahu masalah dari Gotoh, kita perlu bedah dulu nih laporan keuangannya. Tapi sebelumnya, apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi dari sebuah perusahaan pada periode tertentu. Penting loh laporan keuangan ini karena memiliki banyak fungsi, antara lain adalah untuk mengetahui posisi atau kondisi keuangan dari perusahaan, kemudian menyajikan informasi komprehensif tentang keuangan perusahaan, pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, meningkatkan kredibilitas perusahaan, dan juga pertimbangan pada saat kita berinvestasi. Nah, laporan keuangan ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca keuangan. Di dalamnya nanti ada aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, kemudian liabilitas atau kewajiban bayar perusahaan, dan juga ekuitas atau modal perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan, kemudian beban usaha, dan juga total dari laba atau rugi. Yang ketiga adalah laporan arus kas yang terdiri dari arus kas untuk aktivitas operasional, untuk aktivitas pendanaan, dan yang terakhir adalah aktivitas investasi. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah laporan perubahan ekuitas. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada PT Gotoh, mari kita lihat cermati salah satu laporan keuangan dari PT Gotoh, yaitu laporan laba rugi. Di samping saya sudah tertera laporan laba rugi dari PT Gotoh. Kita bisa melihat pendapatan bersih yang naik 134% dari tahun ke tahun, diikuti dengan beban penjualan dan pemasaran yang naik 140% dari tahun ke tahun, beban umum dan administrasi yang juga naik 67% dari tahun ke tahun, serta beban pengembangan dan produk yang naik 141% dari tahun ke tahun. Bagi para pembaca laporan keuangan yang ingin menganalisa lebih jauh, bisa dilihat dari catatan atau notes. Dari sini kita bisa melihat penjelasan lebih detail dari struktur pendapatan dan beban. Contohnya, untuk beban umum dan administrasi, kita bisa lihat pada catatan poin 25. Dalam catatan kaki ini, kita bisa lihat bahwa elemen beban dari laporan laba rugi dipecah menjadi kategori berdasarkan sifatnya. Total keseluruhan beban tetap sama, yaitu sebesar 30 triliun rupiah di tahun 2022 dan 16 triliun di tahun 2021. Oke, kalau gitu, mari kita lihat lebih jauh. Berdasarkan kategori sifatnya, dapat dilihat bahwa beban gaji dan imbalan karyawan adalah faktor yang paling besar di antara beban lainnya. Dapat dilihat dari total beban gaji sebesar 11 triliun atau sekitar 37% dari total beban perusahaan. Dan ada kenaikan beban gaji sekitar 104% dari tahun ke tahun. Diikuti dengan beban operasional untuk memberikan promo kepada pelanggan dengan total beban promosi tersebut sebesar 6,9 triliun rupiah atau sekitar 22% dari total beban perusahaan. Dan ada kenaikan sekitar 176% dari tahun ke tahunnya. Oke, kalau kita lihat dari pie chart berikut, kita dapat mengetahui bahwa total beban gaji karyawan dan promosi itu sudah berkontribusi terhadap 50% lebih dari beban operasional PT Gotoh. Sehingga hal ini yang membuat besarnya total kerugian yang dialami PT Gotoh pada laporan keuangan kuartal 3. Jika kita kaitkan dengan berita yang beredar, dengan adanya laporan ini, kita bisa melihat bahwa PT Gotoh sedang melakukan strategi efisiensi beban dengan cara memangkas beban gaji.
di mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa beban gaji ini menjadi komponen beban yang paling besar di PT GoTo selama kuartal 3. Oke, kiranya sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai laporan keuangan PT GoTo. Penting bagi kita semua untuk mengetahui dan memahami laporan keuangan, bagaimana cara membacanya, mengerti definisi dan elemen dari laporan keuangan tersebut, sehingga kita bisa membaca kinerja perusahaan dari aspek finansial. Sekian dan terima kasih.